Halo sobat anime, gas lagi yuk apoteosisnya. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Lozen pergi bersama dengan Ling Yudi dan juga gadis cantik Shiji. Kini mereka bertiga pergi menuju kampung halaman Lozen untuk dapat bertemu dengan instruktur Su. Di mana instruktur Su yang merupakan instruktur yang pertama kali menemukan bakat milik Lozen. Ya, melihat Lozen berkunjung tentu saja membuat instruktur Su senang. Di mana ia juga berujar, aku tidak percaya sejak terakhir kali kita bertemu, tingkat kultivasimu tidak setinggi ini. Kau benar-benar luar biasa. Dan sekarang, kau jauh lebih kuat daripada diriku. Ayolah, ikuti aku. Aku akan memperlihatkan kompetisi yang ada di cabangku ini, ujar instruktur Su itu. Dan benar saja, kini Zen ia pun diarahkan menuju sebuah area pertarungan di mana saat ini ada seseorang murid yang sedang latih tanding. Dan melihat yang sedang bertarung itu, di sini Zen ia pun mengenali salah satunya, yaitu, hei, bukankah itu Mo-chan? Bocah itu, terakhir kali aku bertemu dengan dirinya di Sekte Gingyun. Ia memiliki bakat alaminya sendiri. Dia sangat tekun, walaupun ya pada awalnya dia sangat pesimis dengan bakatnya itu. Tapi ya berkat dorongan yang aku berikan, sekarang sepertinya ia dapat berdiri di kakinya sendiri, pikir dari Zen. Ya, sekarang dengan usahanya sendiri ia dapatlah menjadi murid dalam. Ya, dia cukup hebat, pikir dari Zen. Namun sayangnya, di dalam latih tanding itu, bocah Mo ia harus tertekan oleh lawannya. Mo-chan, apa cuma segini kemampuanmu? Aku tidak percaya kau bisa terdaftar di barisan 30 murid terkuat. Apakah itu berkat bantuan dari Lozen? Tapi sekarang, dia sudah tidak ada lagi. Mungkin saja bakat yang kau miliki itu hanyalah bakat palsu. Ujar lawannya yang membuat bocah Mo itu kesal. Dan ia pun langsung memutuskan untuk menerjang lawannya. Namun sayangnya, doi pun terhantam dengan sangat keras oleh lawannya yang membuatnya harus tersungkur. Ya, melihat lawannya tersungkur, di sini lawannya ia berujar, tentukanlah pilihanmu. Mau turun sendiri atau aku yang akan tendang kau dari area ini. Namun melihat lawannya yang tidak mau menyerah, tidak, aku tidak akan menyerah. Tentu saja jelas hal itu membuat bocah ini kesal dan ingin menghajarnya kembali. Namun di sini pertarungan itu pun harus dihentikan oleh instruktur Su yang berujar, sudah cukup. Tian Yufeng, sudah cukup, lepaskan dia. Walaupun sudah seperti itu, di sini bocah Mo ternyata ia tetap tidak mau menyerah dan menganggap kalau ia masih dapat bertarung. Namun di sini instruktur Su ia berujar, sudah cukup Mo-chan. Kompetisi ini hanyalah sebuah latih tanding. Dan jika kau memaksa terus, nantinya kau akan jatuh ke jalan yang salah, ujar instruktur Su. Namun melihat bocah Mo yang keras kepala membuat lawannya ini kesal. Dan ia ingin menghajar bocah Mo itu agar sadar akan kekalahannya. Namun sebelum serangan terakhir si kampret ini mengenai bocah Mo, serangan itu pun dapat dihentikan oleh Lozen. Dan jelas hal itu membuat bocah Yunfeng ini cukup kesal. Hei, siapa kau? Berani-beraninya mengganggu latihan kami. Melihat Zen yang tiba-tiba saja muncul sempat membuat mereka semua yang melihatnya cukup shock. Apa? Bukankah dia Lozen? Dia sudah kembali. Sedangkan untuk Zen cukup. Latihan ini bertujuan untuk saling belajar. Tidak baik jika terlalu berlebihan, sambut dari Zen. Ya, melihat Lozen ada di hadapannya. Di sini bocah Yufeng ia pun hanya dapat terdiam saja. Apa? Lozen? Apakah dia yang lulus menuju jalan Gingyun itu? Dia benar-benar sangat-sangat kuat, pikir bocah Yunfeng itu. Dan datangnya Lozen membuat instruktur Su ia berujar, sudah cukup. Karena Lozen ada di tempat ini dan ia telah kembali, pelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Sedangkan untuk Shiji, ia pun terkesima dengan tempat yang ia datangi ini. Jadi ini adalah tempat pertamanya Lozen belajar seni bela diri ya. Menarik. Sedangkan untuk Zen, instruktur Su, aku sarankan kita adakan pesta saja untuk menyambut kedatanganku. Bagaimana? Baiklah, itu ide yang bagus. Tapi mulai saat ini kau jangan panggil aku instruktur lagi lah. Karena sekarang kau jauh lebih kuat daripada diriku. Terus
Aku harus memanggilmu apa? Apakah aku panggil kakak Ling Yun saja? Tidak. Jika kau memanggilku seperti itu, ya aku pikir akan ada dua gadis yang akan salah paham, ujar instruktur Su mengarah kepada dua ciwi-ciwinya milik Luo Zhen. Dan hal itu pun baru disadari oleh Luo Zhen. Lah, iya pula ya. Setelahnya di sini Zhen ia pun memperkenalkan instruktur Su kepada ciwi-ciwinya. Di mana Luo Zhen ia juga berujar kalau instruktur Su sebenarnya adalah seorang putri kerajaan lokal. Mendengar hal itu membuat Ning Yudi ia bertanya, "Hei, aku tidak mengerti mengapa kau malah menjadi seorang instruktur daripada menjadi seorang putri kerajaan?" Tidak. Kupikir mencari bakat seseorang murid itu ya jauh lebih baik daripada harus menjadi seorang putri. Memberikan bantuan dan juga berjuang untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Itulah hal yang paling aku inginkan, ujar instruktur Su. Mendengar hal itu, di sini Ning Yudi ia berujar, baiklah, aku mengerti. Jika saja banyak sekali orang yang memiliki pemikiran seperti dirimu, mungkin saja sekte King Yun akan menemukan banyak murid-murid berbakat. Namun di sini Zhen yang tahu kalau Ning Yudi merupakan salah satu raja terhormat yang paling disegani di dataran tengah, membuatnya berujar, Beb, apakah kau bisa membantu membawa kembali orang tuanya dari instruktur Su? Karena memang orang tuanya saat ini dibawa oleh kuil Yundan. Oh, baiklah. Itu tidak masalah, sambut dari Ning Yudi. Dan setelahnya, party. Di sini Zhen ia pun party bersama teman-teman lamanya dari sekte King Yun. Teman-temannya yang memang nggak berbakat itu, karena yang berbakat ada di dataran tengah, di kuil Istana Awan, Dan setelahnya, Luo Zhen ia pun ingin kembali ke rumahnya, rumah kediaman keluarga Luo. Tapi sebelum ia pergi pulang, ia pun ingin pergi ke suatu tempat dulu. Baiklah. Selanjutnya kita akan pergi ke barat, ujar dari Luo Zhen. Setelah berkunjung ke timur, sekarang kita pergi ke barat ya. Apakah kamu memiliki urusan di tempat itu, Luo Zhen? Tanya para ciwi-ciwinya ini. Iya, aku akan menunjukkan suatu tempat yang luar biasa kepada kalian. Ayo, kalian berdua ikutlah bersamaku, sambut dari Luo Zhen. Dan kini tujuan selanjut perjalanan mereka adalah Gunung Jiuyin. Dan Zhen kini ia pun membawa mereka menelusuri sebuah hutan bambu. Dan itu juga membuat mereka berujar, Luo Zhen, tidak ada yang istimewa di hutan bambu ini. Namun Zhen tiba-tiba saja ia pun masuk ke dalam sebuah portal yang membuat mereka pun sedikit terkejut. Ada array transmisi. Dan melihat Luo Zhen memasuki tempat itu membuat mereka berdua memutuskan untuk ikut masuk ke dalam sana pula. Dan di dalam sana kini mereka pun bertemu dengan sosok makhluk yang saat ini memantau mereka dari balik rimbunan pepohonan, yaitu seekor binatang dengan ukuran yang sangat luar biasa besar. Dan itu juga membuat Zhen berujar, "Hei, di sini banyak sekali binatang buas. Kalian jangan jauh-jauh dari diriku," sambut dari Zhen. Namun kini mereka yang terus berjalan pada akhirnya sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu sebuah rumah berukuran besar. Dan begitu masuk, mereka pun langsung disambut dengan dua patung besar. Namun dengan token yang dibawa oleh Luo Zhen, di sini Zhen ia berujar, "Hei, berlututlah." Yang membuat kedua patung itu langsung berlutut di hadapan Luo Zhen. Dan itu juga membuat Xi ia berujar, "Hei, token apa itu sebenarnya? Ini benar-benar luar biasa." Di sini sembari berjalan, Zhen ia juga berujar kalau token yang ada bersamanya ini adalah token tanda kepemilikan tempat ini yang membuat dirinya dapat keluar masuk ke dalam sana di dalam kediaman peri ini. Namun mereka yang memasuki tempat ini, mereka pun langsung disambut dengan sebuah patung yang telah lama sekali tidak muncul, yaitu si Apu. Luo Zhen, sudah lama sekali kau tidak berkunjung. Aku sudah menunggumu selama 4 tahun. Luo Zhen, dalam 4 tahun ini kau telah memasuki kultivasi limbo. Peningkatan kecepatan yang sangat hebat. Tapi maaf, menurutku sayangnya hal ini masih belum cukup. Hei, masih belum cukup. Padahal di dunia ini hanya ada 1/1 miliar orang yang memiliki bakat seperti Luo Zhen. Dan orang ini jelas pasti dia memiliki pandangan tentang kekuatan yang begitu tinggi, pikir dari Ning Yudi. Namun di sini boneka Afu ia pun juga berujar, "Hei,
Meskipun kau baru saja mencapai tingkatan limbo, tapi ya pondasi yang kau miliki begitu kokoh hingga kekuatanmu setara dengan kultivator yang ada di ranah God Sense. Tapi ya, untuk dapat membuka tembok penghalang, kupikir kau masih belum memenuhi syarat. Mendengar hal itu membuat Ning Yudi ia berpikir apakah Zen datang ke tempat ini untuk mengikuti sebuah ujian tertentu. Namun untuk Zen, ia kini menunjukkan token lainnya yang ia miliki, yang merupakan token yang ia dapatkan dari sebuah makam Tianmu. Dan untuk Afu, ia pun mengenali token yang dibawa oleh Zen. Dan karena Zen memiliki token itu membuatnya berujar, Lu Zen, karena kau memiliki token itu, ya kau tidak perlu lagi melewati jalan penghalang. Kau bisa langsung menuju jalan yang sebenarnya. Tapi ya dengan kekuatanmu yang saat ini, ya aku yakin kau masih belum dapat melewati jalan nyata tahap pertama. Mendengar hal itu membuat Zen pun bertanya, jika aku berhasil melewati jalan penghalang itu, memangnya apa yang akan aku dapatkan? Tanya dari Zen. Ya, di sini Afu ia menjelaskan kalau Zen nantinya akan mendapatkan sebuah token lainnya secara acak. Bisa token untuk membuka sebuah ruang alkimia ataupun tungku penyulingan, bahkan masuk ke dalam sebuah perpustakaan dan yang lain-lainnya. Namun, mendengar sepertinya Zen akan mengikuti sebuah ujian membuat Shiji ia bertanya apakah jalan yang akan dilalui oleh Zen itu berbahaya? Tidak. Jalan nyata itu tidak berbahaya, tapi ya itu juga tergantung dari dirinya sendiri. Lantas, bagaimana Lu Zen? Apakah kau ingin memasuki jalan nyata itu? Tanya dari Afu. Ya, tentu saja. Aku akan mencobanya, sambut dari Zen. Ya, karena di sini Lu Zen akan mengikuti sebuah tes, maka dari itu ia pun pergi mengikuti Afu yang akan membawanya menuju sebuah tembok besar. Dan langkah pertama di sini Zen ia harus menghancurkan sebuah tembok itu dulu. Mendengar hal itu di sini Ning Yudi ia pun ingin mencoba menghancurkan tembok itu pula dengan teknik yang ia miliki. Dan begitu dicoba, ternyata hentakan kuat yang dilepaskan oleh Ning Yudi ternyata belum cukup kuat untuk dapat menghancurkan tembok itu. Dan jelas hal itu membuat Ning Yudi heran. Tidak mungkin penghalangnya bahkan tidak retak sedikit pun. Ini tidak mungkin. Sedangkan untuk Afu yang melihat teknik milik Ning Yudi, ia berujar kalau teknik yang dimiliki oleh Ning Yudi belum sempurna. Dan untuk Lu Zen yang tahu kalau ini bakal repot membuatnya berujar, baiklah, aku memiliki caraku sendiri untuk dapat menembus tembok ini. Maka dari itu, kini Zen ia pun mengeluarkan palu ajaib miliknya untuk dapat menghancurkan tembok penghalang itu. Dan melihat hal itu tentu saja mengejutkan bagi mereka. Apakah itu senjata suci? Pikir dari Ning Yudi. Di sini Afu yang melihat Zen menggunakan palu itu, ia pun tahu jenis palu apa itu. Ya, itu adalah palu bintang hitam yang merupakan salah satu dari senjata suci tingkat tertinggi dan termasuk ke dalam 90 monumen Huayuanling. Mendengar hal itu membuat Zen pun bertanya, apa itu Huayuanling? Ya, Afu di sini yang menjelaskan Huayuanling adalah sebuah monumen yang mencatat tentang senjata suci yang tersebar ke seluruh alam semesta. Dan untuk tahu lebih lanjut dan detailnya, Zen, kau dapat mengetahuinya nanti ketika kau telah naik ke dunia batas atas, sambut dari Afu. Setelahnya, kini mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan kali ini mereka pun melewati sebuah taman. Dan di sini Afu ia juga menjelaskan kalau keseluruhan tes yang ada di tempat ini ada 6 tahap, di mana setiap tahapan yang dilewati akan mendapatkan sebuah token nantinya. Namun melihat Zen yang akan melangkah ke dalam tes yang sebenarnya sempat membuat Ning Yudi khawatir kalau ini akan berbahaya. Tapi di sini Zen pun berujar, ya tenang saja, aku akan baik-baik saja. Dan karena aku telah ada di tempat ini, tidaklah mungkin kalau aku akan kembali tanpa mendapatkan apapun. Jadi ya tenanglah, aku akan baik-baik saja, sambut dari Zen. Dan benar saja, kini Zen yang melangkah maju, ia pun tiba-tiba saja langsung dikerubuti oleh akar-akar gila yang datang ke arah dirinya dari segala arah. Namun
Di sini Zen ia pun menebaskan pedangnya dengan sangat cepat dan juga akurat, memotong setiap cabang-cabang gila yang datang mendekati dirinya. Namun tak lama setelah akar-akar gila, kini barulah para serangga dan juga hewan-hewan kecil yang datang bersama dengan para binatang-binatang lainnya. Namun itu semua bukanlah hal yang berarti bagi Zen. Namun setelah membantai para tanaman dan juga hewan-hewan kecil, membuat Zen pun sadar kalau setiap makhluk yang muncul terus berkembang menjadi lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Karena memang kali ini setelah menebas tanaman yang merambat dan juga binatang-binatang, Zen kali ini ia harus berhadapan dengan sosok makhluk berukuran yang cukup ideal, dan itu membuat Zen berpikir, hey, apakah itu elf? Dan melihat sosok elf yang ada di hadapannya, membuat Zen pun sadar kalau sosok yang ada di hadapannya memang terlihat seperti elf. Namun ada sedikit perbedaan di mana di bagian tubuh dan juga bagian telinganya. Dan karena lawannya kali ini adalah makhluk yang memiliki tubuh yang kokoh, di sini Zen ia pun melawannya dengan tinju miliknya untuk dapat menghajarnya dengan sangat keras. Namun melihat sosok elf itu dapat bangkit kembali dengan sangat mudah, sempat membuat Zen bingung. Hey, dia masih dapat berdiri setelah aku hantam begitu keras. Sepertinya pukulan kerasku ini tidak ada artinya. Namun setelah menghajar elf, kini Zen ia harus berhadapan dengan berbagai macam elf lainnya yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Namun diterjang oleh banyak para elf yang datang ke arah dirinya. Di sini Zen ia pun tidak gentar, karena dengan Zen masih dapat menumbangkan mereka semua. Namun dari pertarungan itu, Zen ia pun ternotis dengan satu hal, yaitu darah. Mereka memiliki darah emas. Jika aku tidak salah, hanya keluarga surgawi lah yang memiliki darah emas. Karena kakek tua itu dia pernah berkata, jika ingin bergabung dengan keluarga surgawi, ya jelas aku harus memiliki darah emas. Namun di sini Zen yang melihat para elf-elf itu yang dapat kembali datang membuat dirinya melepaskan energi Yuan. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan energi Yuanku untuk menghadapi mereka. Namun ya, para elf-elf itu mereka pun melakukan hal yang sama, dan itu jelas membuat Zen heran. Hey, apa-apaan ini? Mereka semua menggunakan energi Yuan. Apakah mereka sedang meniruku? Dan jelas pertarungan dengan menggunakan energi Yuan sungguh sangat menyulitkan bagi Zen. Namun melihat Zen yang sepertinya kesulitan, di sini Afu ia berujar, sepertinya Zen ia sedang berusaha keras sekuat tenaga di jalan neraka ini. Dan ia menemukan sebuah petunjuk, hanya saja ya dia masih kesulitan. Namun di sini Zen yang mencoba menggunakan kekuatan hukum-hukum alam, menggunakan hukum api untuk menyerang, kini malah dikonter dengan menggunakan hukum angin, dan jelas hal itu membuat Zen heran. Dan melihat sepertinya Zen kesulitan, di sini Afu ia pun menjelaskan kalau orang-orang yang ada di sana lawannya Zen adalah orang-orang yang berasal dari klan suci, atau bisa disebut sebagai ras suci yang dapat menggunakan hukum-hukum dengan sangat mudah. Mendengar hal itu tentu saja membuat Zen bingung. Apa? Orang-orang dari ras suci? Apa maksudmu? Ya, di sini naga hijau ia berujar kalau orang-orang dari ras suci adalah seorang primata yang paling sempurna. Mereka paling sempurna dan cerdas daripada ras elf, manusia ataupun ras monster sekalipun. Karena memang melawan orang-orang yang berasal dari ras suci itu sungguh sangat sulit bagi Zen untuk dapat mengalahkan mereka semua. Dan melihat Zen yang sepertinya memang sangat kesulitan, membuat kedua gadis ini berpikir, hey, bagaimana bisa seperti itu? Maka dari itu, di sini Shiji ia pun mencoba untuk membantu Zen dengan cara melepaskan teknik 1000 pedang miliknya. Namun yang adalah kok Raizo? Melihat hal itu, di sini Afu ia berujar kalau di dalam jalan nyata itu terkandung kekuatan yin dan juga yang sangat murni. Jadi ya percuma saja kau tidak dapat membantu dirinya. Maka dari itu, di sini Zen ia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Dan melihat hal itu membuat Shiji ia berpikir kalau ia harus masuk ke dalam tempat itu dan untuk membantu Zen. Namun hal itu pun dihentikan oleh Ning Yudi, di mana Ning Yudi ia berujar jika Shiji memasuki tempat itu, mereka hanya akan menjadi beban bagi Zen. Namun di dalam pertarungan itu sendiri, saat itu tiba-tiba saja terjadilah suatu ledakan keras, di mana orang-orang dari ras suci itu terhempas, karena di sini ternyata Zen ia berhasil menumbangkan mereka semua dalam satu serangan kecil. Dan itu juga membuat Zen berhasil menyelesaikan tes yang pertama. Dan untuk tes selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.